Tuhan Yang Maha Kuasa, pagi ini kita bisa hadir dalam rangka pelaksanaan Forum Nasional, penguatan tata kelola kolaboratif, peningkatan akurasi data pemilik manfaat korporasi. Jadi ada dua kegiatan. Kegiatan yang pertama, penandatanganan PKS sudah kita lakukan, tinggal nanti implementasinya. Dari KPK ada Pak Eko, Deputi Informasi dan Data, kemudian tadi dari KPPU, kemudian dari pajak ya, dan beberapa yang lain lagi. Semuanya akan melaksanakan PKS yang sudah kita ditandatangani dan sudah kita saksikan bersama. Bapak Ibu semua, kita berbicara tentang BU atau pemilik manfaat. Ya, pemilik manfaat ini bukan perusahaan, bukan trust, bukan juga badan hukum, tapi dia manusia yang berada di balik layar. Orang-orang yang sembunyi dari perusahaannya, tapi dia punya pengaruh yang luar biasa. Dulu, ya, saat saya di Kementerian Pertanian, Pak Heru mana tadi? Nah, saya sering sampaikan, seringkali pejabat-pejabat itu takut sama genderuwo. Saya sampaikan gitu, wujudnya nggak ada, tapi namanya menakutkan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, orang sembunyi di belakang layar supaya orang tidak tahu. Tapi kemudian di samping-sampingnya mereka ini banyak pengikut-pengikutnya. Banyak orang-orang yang memanfaatkan segala macam lah. Ada titip modal, investasi, titip pengaruh dan lain-lain ya, yang kemudian semakin memperkuat si pemilik manfaat untuk melakukan banyak tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Dulu contohnya mungkin ada fenomena global tentang Panama Paper. Bagaimana Panama Paper itu kemudian muncul, ya, begitu ditelusuri oleh PPATK, banyak inisial-inisial. Apakah itu politikus, apakah itu pejabat publik, bahkan juga mungkin pengusaha-pengusaha yang menempatkan di luar negeri. Nah, dengan sekarang dimanfaatkannya pemilik manfaat yang nanti sebentar lagi mungkin akan kita launching sama-sama dengan ada sistemnya gateway tadi, ya, harapannya nggak ada lagi cara-cara yang seperti itu, ya, supaya untuk memudahkan aset tracing, aset recovery dan penegakan hukum, ya, penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, yang dilakukan oleh kepolisian, ada Pak Direktur Eksus, ya, Pak Elvi. Kemudian ada dari kejaksaan juga, ya, dalam rangka baik itu apakah tindak pidana khusus, ekonomi maupun tindak pidana korupsi, semuanya bisa melakukan penelusuran terhadap pemilik manfaat. Ya. Ini merupakan kegiatan yang sangat penting yang kita lakukan bersama-sama dari sisi pencegahan maupun dari sisi penindakan. Dari sisi pencegahan kita bisa lakukan untuk memfilter secara due diligence, ya, kemudian juga kita bisa melakukan background check. Ya, orang akan semakin transparan, orang akan semakin bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini memang perusahaannya. Satu sisi harapannya adalah soal investasi, soal peningkatan ekonomi lebih bagus lagi, sebagaimana yang diharapkan. Skema ini sebenarnya sudah cukup lama, sudah 2018 Pak Eko ya, itu sudah mulai kita lakukan gitu, tapi ya, mungkin dengan berbagai macam kendala, ada saja orang yang lebih pintar, yang lebih lihai memanfaatkan aturan, ya, menyelip-nyelip itu dengan caranya mengelabui para petugas, sehingga akhirnya masih terjadi hal-hal yang ya tentunya merupakan sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang maupun kekuasaan. Kemudian dari sisi penindakan,
Ini juga untuk memudahkan ya dalam hal penelusuran aset tracing maupun aset recovery. Ya, dengan cara-cara yang kita lakukan ini, mudah-mudahan segala sesuatunya yang berhubungan dengan korporasi, entitas, dan lain-lain akan lebih mudah. Banyak yang dilibatkan dalam kegiatan ini, ada juga dari otoritas jasa keuangan, ya, dan beberapa pihak lainnya. Saya yakin dengan kita melakukan sinergi, ya, harapan kita bukan hanya soal investasi. Saya titip tentang indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi kita itu sekarang memang agak naik di tahun 2025. Nilainya adalah 37, tapi masih di bawah 40. Saya paham bahwa setiap kali Transparansi Internasional Indonesia mendeklir tentang angka atau skor IPK, itu yang jadi hantaman selalu KPK. Nggak ada masalah, saya siap. Tetapi sekali lagi, ya, dari 9 indikator yang ada di indeks persepsi korupsi itu bukan hanya soal penegakan hukum, termasuk pemerintahan, termasuk sosial politik, ya, termasuk keamanan, penegakan hukum, dan lain-lain. Masih banyak lagi indikator-indikator tersebut yang harus kita pahami dan harus kita perbaiki. Ya, belum lagi kita melaksanakan implementasi terhadap ANKEK, karena ini ada bagiannya juga, ada irisannya juga dengan ANKEK. Ya, ANKEK masih banyak yang belum diimplementasikan. Mohon izin Prof, saya yakin beliau ini adalah pelaku pada saat penandatanganan, keluar negeri, ya, mendatangkan ratifikasi, konvensi, dan lain-lain. Sampai sekarang masih banyak yang belum masuk, yang belum bisa dikriminalisasi. Antara lain, suap sektor swasta, trading in influence, illicit enrichment, dan foreign bribery. Itu yang